Ya, sorry, saya lupa record. Oke, kita belajar tentang pelajaran ke-6, pelajaran keselamatan. Siapa yang percaya bahwa hidupnya sudah diselamatkan? Ya, ada yang percaya bahwa dia sudah diselamatkan? Siapa yang sudah yakin bahwa dia sudah memiliki keselamatan itu? Siapa yang yakin? Ayo dong. Saya Pak Barnabas. Ya. Saya Pak. Barnabas yakin? Yakin Pak. Oke. Yang lain? Siapa lagi yang yakin? Yang tidak yakin, coba kasih kode di. Saya tidak yakin akan keselamatan saya. Saya tidak tahu kalau saya mati, nanti saya masuk di mana. Ya, coba. Oke. Ya. Kita harus yakin kalau kita sudah percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita harus yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang keselamatan? Ya, supaya kita mengetahui arti keselamatan, bahwa keselamatan itu penting dan tujuan dari keselamatan. Nah, ajaran tentang keselamatan itu dalam bahasa Yunani disebut soteriologi. Soter, ya, selamat. Nah, dalam bahasa Yunani, ya, soso. Soso itu artinya diselamatkan dari kematian. Nah, biasa, shalom, saleh, yaitu bicara dalam bahasa Ibrani, bukan saleh yang ada di mall itu, yang saleh baju 50%, 60%, bukan itu ya. Tapi ini bicara tentang keselamatan. Biasa, shalom, saleh. Jadi kalau kita bicara shalom itu ya kita berkata keselamatan atas kehidupanmu. Kita menyampaikan salam, selamat bagi orang lain. Nah, biasa shalom saleh ini berbicara tentang pembebasan oleh Tuhan. Nah, hanya Tuhan yang mampu membebaskan kita. Manusia tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Tidak ada satupun manusia yang mampu membuat manusia yang lain bebas dari dosa. Hanya pekerjaan daripada Tuhan sendiri, ya. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari kematian. Dosa itu sifatnya merusak dan mengakibatkan maut, ya, dalam kehidupan kita. Jadi dosa itu sifatnya merusak kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia merusak kehidupan kita. Dan pada akhirnya upah dosa adalah maut. Dalam Alkitab ada 4 pasal yang mengabaikan pokok dosa. Ya, Kejadian 1, 2, Wahyu 21, 22. Jadi di sini bicara tentang bahwa kekejaman dosa itu menyebabkan keselamatan itu sangat penting. Jadi
Kita umat manusia berdosa sehingga kita membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan ini akhirnya menjadi sangat penting karena ya tadi tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan hidupnya dari dosa. Nah, keselamatan itu diberikan berdasarkan anugerah. Gratis dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, bukan usaha kita. Nah, Ibrani, ya dalam bahasa Ibrani, ken, keset, Yunani karis. Ini bicara tentang pemberian cuma-cuma. Anugerah Allah, pemberian cuma-cuma. Ya, pemberian cuma-cuma dari siapa? Dari Allah kepada manusia. Sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Kita tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Kenapa? Ya karena kita orang berdosa. Tetapi karena kita berdosa, maka Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya, diberikan anugerah keselamatan. Nah, anugerah keselamatan ini harus diterima oleh iman. Kita harus percaya, ya, kita harus percaya, bukan amal manusia. Coba lihat Efesus 2, kita baca Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Efesus pasal 2, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, itu dasarnya iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi keselamatan itu hanya kita bisa terima jika kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi keselamatan itu diberikan oleh Tuhan cuma-cuma kepada manusia. Tetapi bagaimana manusia bisa menerima keselamatan itu? Keselamatan itu diterima dengan iman. Ya, dengan iman, percaya sungguh-sungguh. Ada orang berkata, prinsip yang lain mengatakan bahwa amal manusia bisa menyelamatkan. Perbuatan baik manusia bisa menyelamatkan. Tetapi dalam kekristenan, perbuatan baik, amal manusia tidak dapat menyelamatkan. Kenapa demikian? Ya, karena dalam kekristenan yang berlaku adalah keselamatan itu adalah pemberian Allah cuma-cuma dalam kehidupan kita. Nah, oleh karya siapa? Oleh karya Yesus di kayu salib. Jadi keselamatan itu begini. Apapun usaha manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia, perbuatan baik seberapa besar pun yang dilakukan oleh manusia, tidak dapat membeli keselamatan. Karena ketika manusia belum diselamatkan, jika saya belum diselamatkan, maka kehidupan saya ini dikuasai oleh dosa. Jadi perbuatan baik saya pasti dicemari oleh dosa. Perbuatan amal saya dicemari oleh dosa. Apakah itu layak untuk bisa membawa kita masuk dalam keselamatan, menerima anugerah keselamatan? Belum tentu, itu tidak, sudah pasti tidak. Ibaratnya perbuatan baik saya itu ibaratnya kain yang kotor yang dipakai untuk lap kaca. Ya. Apa hasilnya? Apakah kacanya bisa bersih atau tidak dengan kain yang kotor yang saya pakai? Bisa bersih nggak?
Tidak bisa kan? Kaca tetap akan kotor. Nah, jadi bagaimana supaya kaca itu bisa bersih? Kain ini harus disucikan, dibersihkan dulu. Ini sama berbicara tentang kehidupan kita. Jadi hidup kita harus disucikan, dikuduskan dulu. Kita harus terima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, baru kita melakukan perbuatan baik. Akhirnya kain yang bersih tadi bisa membersihkan kaca yang kotor. Nah, setiap perbuatan baik tidak akan menghasilkan keselamatan. Tetapi setiap orang yang sudah terima keselamatan daripada Tuhan Yesus harus berbuat baik. Harus melakukan perbuatan amal. Ya, karena itu yang akan menyatakan perbuatan itulah yang akan menyatakan iman kita kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan agama? Kita sudah pelajari di pelajaran pertama. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah melalui amal, perbuatan baik, pengorbanan, dan lain-lain. Tetapi apakah manusia bisa mencapai Allah? Tidak. Tetapi Allah lah yang datang mencari manusia. Itu anugerah Allah. Anugerah adalah usaha Allah untuk mencapai manusia, untuk datang kepada manusia dan memberikan keselamatan. Ya. Perbuatan baik. Nah, tadi saya bicara tentang perbuatan baik. Perbuatan baik adalah bukti atau buah daripada keselamatan, bukan syarat keselamatan, ya. Jadi perbuatan baik kita tidak akan menghasilkan keselamatan, tidak dapat membeli keselamatan, tetapi setiap orang yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, nah itu harus berbuat baik sebagai bukti atau buah keselamatan. Oke, orang percaya harus yakin akan keselamatannya. Ya, bahwa coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai 13. Barang siapa percaya kepada anak Allah, siapa anak Allah? Yesus Kristus Tuhan. Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saya tidak tahu apakah kalian sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah membuka hati. Tapi kalau misalnya kalian sudah mengaku, sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, buka hati, atau nanti di akhir sesi ini kita akan berdoa bersama-sama, ya, maka kalian harus yakin akan keselamatan itu. Ya. Nah, dasar keyakinannya apa? Firman Allah. Jadi bukti objektifnya. Ada kesaksian Roh Allah dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 16. Ada buah iman, kekudusan hidup. Jadi orang yang diselamatkan itu punya 3 dasar keyakinan. Firman Allah, kesaksian Roh Allah, buah iman, kekudusan. Bila orang percaya jatuh lagi dalam dosa, maka apa yang harus dilakukan? Dia mengaku dosa kembali. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Saya sudah berdosa tadi, saya sudah melakukan ini. Tuhan Yesus ampuni. Ya, Tuhan Yesus ampuni. Ya, bukan berarti terima Yesus lagi,
dalam kehidupan kita, atau kalau kita sudah dibaptis, ya kita tidak dibaptis ulang, ya seperti itu. Sekali dibaptis ya dibaptislah satu kali. Yang penting dibaptisnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita jatuh dalam dosa, maka dosa itu akan terus menuduh, mengejar kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus mengaku dosa supaya kita diampuni oleh Tuhan. Setiap kali kita mengaku dosa, ya kita jatuh dalam dosa, kita harus mengaku dosa. Tetapi jangan jatuh di dalam dosa yang sama. Seperti minggu lalu saya katakan, jangan sampai seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Jangan sampai babi yang kembali kepada kubangannya. Ya. Nah, akibat kita diampuni, Allah itu mengembalikan sukacita keselamatan. Dan persekutuan kita dengan Allah dipulihkan. Dosa ini akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Dosa ini akan menuduh kita. Dosa ini akan mengejar kita sehingga kita tidak mengalami lagi sukacita dalam kehidupan kita. Yang ada tuduhan demi tuduhan, rasa bersalah. Sehingga dan juga dosa itu akan membuat persekutuan kita dengan Allah ini ya tidak ini mengalami pemutusan, ya kita merasa kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu minta ampun supaya kita dikembalikan lagi, sukacita dan sejahtera ada di dalam kehidupan kita, ya kita kembali lagi bersekutu dengan Allah. Allah telah memilih orang yang akan diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, kenapa demikian? Jadi Tuhan itu sudah tahu, sudah memilih kita. Ya, memilih orang-orang yang akan diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Penetapan ini berdasarkan kedaulatan atau kemahatauannya. Ya. Jadi Allah tahu, dia berdaulat dan dia maha tahu. Ini sama, ya. Nah, ada dua di sini yang berkata, ada dua aliran. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Aliran Calvinis tidak bisa hilang. Aliran Armenian bilang bisa hilang. Tapi kita tidak usah mempermasalahkan tentang ini. Kita percaya bahwa kalau kita selamat, lalu kemudian kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka kita akan sampai kepada akhir kehidupan yang kekal. Ya, saya tidak usah bahas ini nanti ya. Oke. Jadi kita harus menjaga keseimbangan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Allah berdaulat atas kehidupan kita, tetapi Allah juga memberikan kita kebebasan, kehendak bebas. Ya. Nah, Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi bagi Allah ruang dan waktu itu freeze. Ini dari awal sampai akhir. Dari kejadian sampai kehidupan kekal. Bagi Allah ini kehidupan waktu itu freeze. Nah, Allah itu ada di luar waktu. Ya. Allah beyond the time, di luar waktu. Jadi Allah bisa melihat ke dalam kehidupan, ke dalam waktu kita ini. Dia tahu, ya, dia tahu. Nah, jadi dia tidak dibatasi oleh waktu. Saat dia memilih siapa yang selamat, ya karena kedaulatannya, ya saat itu juga Allah sudah tahu siapa manusia yang akan menggunakan kehendak bebas untuk meresponi panggilannya, untuk percaya. Ya, tujuan akhir keselamatan. Nah ini, bukan masuk surga. Kita sering mendengar bahwa
Kalau kita selamat, kita diselamatkan, mati masuk sorga. Ya, tetapi tujuan akhir keselamatan bukan mati masuk sorga, tetapi tujuan akhir daripada keselamatan kita mengenal siapa Yesus, mengenal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi keselamatan itu berbicara apa? Kita diselamatkan berbicara kita kembali kepada tujuan Allah yang semula dalam menciptakan manusia. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ada yang tahu? Tujuan Allah menciptakan manusia? Ya, ada yang tahu tujuan Allah menciptakan manusia? Ya, ada yang tahu enggak? Halo. Ada yang tahu enggak tujuan Allah menciptakan manusia? Ayo, jawab. Nggak apa-apa. Salah, benar, nggak masalah. Untuk memenuhi rencananya, Pak. Ya, untuk memenuhi rencananya. Rencana yang mana? Ya. Rencana yang mana? Mengusahakan ciptaan Tuhan, Pak. Oke. Nah, jadi tujuan Allah adalah agar supaya, coba lihat Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Coba siapa yang bisa bacakan? Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Silakan yang bisa tolong bacakan. Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang ada merayap di bumi. Iya, terima kasih. Ayat 26, maka Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa. Nah, menurut gambar dan rupa ini berbicara bahwa manusia itu diciptakan serupa dengan Allah. Ya, ada keserupaan dengan Allah. Jadi manusia itu adalah gambar Allah, ya. Nah, jadi tujuan kita kembali diselamatkan agar supaya kita manusia ini menjadi gambar Allah. Kenapa demikian? Karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga gambar Allah dalam kehidupan manusia itu hancur. Nah, jadi ketika kita diselamatkan, kita dikembalikan pada posisi awal, di mana tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu supaya kita menjadi serupa. Jadi gambar Allah dikembalikan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Nah,
Ini yang harus kita tuju. Ini yang harus kita dalam tujuan keselamatan itu supaya kita nanti menjadi serupa dengan gambar anaknya, gambar Yesus Kristus itu. Lalu yang kedua bahwa tujuan kita kembali itu supaya kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mengusahakan ciptaan Tuhan, untuk mengelola ciptaan Tuhan, ya, untuk supaya kita bisa mengatur menata ciptaan Tuhan yang telah dihancurkan karena dosa. Nah, itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya masuk sorga, tetapi ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini tujuan dan ini kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nah, itu maksudnya supaya ada keserupaan dan kita berkuasa di dalam keserupaan itu. Artinya Tuhan itu telah memberikan kepada kita kuasa dan otoritas untuk mengelola ciptaan Tuhan. Tetapi kemudian dosa itu menghancurkan itu. Iblis mengambil alih tanggung jawab itu. Kemudian bumi ini dikuasai oleh iblis. Kegelapan ini menguasai dunia ini. Ya, sehingga orang apapun itu dia pasti akan ada di dalam dosa. Hari itu kita butuh keselamatan. Nah, coba kita keluar tadi. Saya kembali lagi. Keselamatan itu mencakup 3 dimensi waktu. Ya. Ada 3 dimensi waktu tentang keselamatan. Sebentar. Ya, dimensi lampau. Ya, jadi ketika kita diselamatkan, maka kita diselamatkan dari hukuman dosa, dari dosa-dosa masa lampau kita. Dosa-dosa yang mengikat kita, yang menjerat kita. Termasuk dosa warisan, kutuk dosa, dan semuanya. Kita diselamatkan. Dari situ, dari hukuman dosa, dari justification. Lalu masa kini, ya, kita diselamatkan dari kuasa dosa. Kuasa dosa yang mencengkram kehidupan kita masa kini. Sanctification, kita dikuduskan. Lalu kemudian kita diselamatkan dari akibat dosa, dari dosa yang akan terjadi ketika kita melakukan di masa yang akan datang. Ya, kita akan mengalami namanya glorification. Jadi ada 3 hal. Justification, sanctification, glorification. Dosa masa lampau, dosa saat ini, dan dosa yang akan datang. Ya, jadi kita mengalami keselamatan total dalam kehidupan kita. Semua dosa kita diampuni. Bukan berarti setelah kita diselamatkan, ketika kita berbuat dosa, kita tidak minta ampun lagi karena dosa-dosa kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas di kayu salib. Tidak seperti itu. Itu dosa-dosa yang ada, tetapi ketika kita melakukan dosa, kita tetap harus minta ampun sama Tuhan. Ya, kita harus tetap minta ampun sama Tuhan. Ya. Oke, orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau bema dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, ini bukan bicara tentang akan menentukan keselamatan, tetapi ini merupakan pahala, pemberian pahala ya bagi orang-orang percaya yang melakukan kehendak Allah tadi itu, yang melakukan tujuan daripada Tuhan, keserupaan dan berkuasa. Ya, ayat yang ke-28 dalam saat Kejadian 1 dikatakan apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukan. Beranak cucu, bertambah banyak. Ini amanat maksud abadi Allah. Dan ini juga merupakan amanat agung yang awal, kemudian amanat agung Yesus Kristus dilengkapi di situ, melengkapi
apa yang mengulang kembali, ya. Jadi lihat di sini bahwa setiap perbuatan kita dalam bingkai keselamatan, ya, apakah itu kita melayani Tuhan dengan tulus, kita melayani sesama, kita berbuat baik, ini akan dapat pahala. Yang tidak hidup dalam ketulusan, yang tidak suka melayani, tidak suka berbuat baik, ya dia akan tetap selamat, tetapi tidak mendapatkan pahala atau upah. Apa itu? Mahkota, ya. Nah, orang yang percaya Yesus sejak masa kecilnya, atau dia meninggal, ya, sebelum jadi beberapa saat jadi dia berbuat dosa, tapi kemudian beberapa saat akhirnya dia percaya dan dia meninggal, ya, sama-sama diselamatkan. Tapi perbedaannya adalah pahala, ya, di surga. Kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, ya, di surga nanti. Nah, pahalanya mahkota. Lalu apa? Memerintah bersama Kristus di langit dan bumi baru, di Yerusalem baru. Ya, bagaimana dengan keselamatan pada zaman Perjanjian Lama sebelum Kristus lahir? Ya, mereka akan diselamatkan oleh karena iman mereka kepada Allah, yang berjanji akan datang memberikan juru selamat. Karena pernyataan ini sudah terjadi dalam Kejadian 3 ayat 15. Proto-evangelium, yang berarti ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu berkata bahwa keturunanmu akan menginjak kepala si ular ini. Ya, siapa keturunan itu? Itu sudah pemberitaan Injil pertama. Keturunan si wanita itu adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, Kejadian 5 ayat 15 ayat 6, ya, kita percaya kepada Mesias yang sudah datang, ya, Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus itulah yang dituliskan di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu. Dialah jawaban keselamatan umat manusia. Ya, bagaimana dengan suku-suku terasing yang tidak dengar Injil? Bisa selamat dengan hati nurani atau melakukan hukum Taurat? Ya, kita yakin bahwa Yesuslah satu-satunya. Dan sekarang ini kan zaman teknologi komunikasi yang canggih. Ya, orang-orang di kampung pun sudah pegang HP, sudah nonton YouTube, sudah ini. Jadi berita Injil itu sudah sampai, ya, sudah sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, tergantung mereka mau menerima atau tidak masuk dalam suku-suku bangsa. Oke. Yang ini, apakah ada keselamatan setelah kematian? Ya. Tidak ada. Ya, tidak ada keselamatan setelah kematian. Di situ apakah Yesus memberitakan Injil kepada roh orang mati sehingga diselamatkan dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Nah, translate kita terjemahan dalam bahasa Indonesia itu mengalami masalah di sini. Ya, jadi sebenarnya apa yang Yesus lakukan ketika dia turun ke dalam dunia orang mati, dia bukan menginjil orang mati supaya orang-orang mati ini diselamatkan, tetapi memberitakan Injil, ya, kepada orang mereka, tetapi memberitakan Injil atau memproklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, dan juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka patut dihukum karena telah menolak kesaksian Nuh, si pemberita kebenaran itu. Nah, jadi dalam dalam kitab Kejadian itu ada dua kesaksi, ada dua jalur. Jalur Nuh dan jalur Abraham. Nah, orang-orang yang di luar bangsa Israel, mereka menerima kesaksian Nuh. Tetapi orang Israel menerima pemberitaan tentang Yesus Kristus.
Tuhan. Oleh karena kalau mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Nuh, mereka selamat. Tetapi jika mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nuh, maka mereka patut dihukum karena telah menolak kesaksian Nuh. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Enggak tahu bingung. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang keselamatan ini? Jadi enggak ada Kak Jelaci jadi. Ya, Yulpina Jadi. kenapa? Yulpina. Maaf Pak. Yulpina sama siapa? Sama Jaden. Ya, ada yang ingin ditanyakan tentang keselamatan ini. Pelajaran keselamatan. Ya. Sekali lagi, lewat pelajaran ini, apakah kalian yakin dengan keselamatan kalian? Kalau yakin, kasih jempol. Kasih icon jempol. Oke. Bagaimana yang lain? Kenapa nggak yakin? Ya. Sudah sungguh-sungguh yakin. Jadi kalau yakin berarti kalau nanti sebentar misalnya Tuhan Yesus panggil kita semua, yakin nggak masuk dalam kehidupan kekal? Hah? Yakin tidak? Ya. Jadi seandainya kalau sebentar malam kita tidur semua, seandainya ya, lalu kemudian kita tidak bangun lagi, yakin tidak kita masuk surga, kehidupan kekal? Yakin, Pak. Barnabas yakin. Yang lain? Yakin, Pak. Intan yakin. Yang lain? Yakin Pak. Christine yakin. Oke, yang lain? Yakin, Pak. Elan yakin. Oke. Yang lain gimana? Yakin, Pak. Ya, siapa itu? Ya. Gimana yang lain? Atau masih ragu-ragu? Nah, bagaimana kita menerima keselamatan? Ayo. Ya, bagaimana kita menerima keselamatan? Ya, Percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Yang lain gimana? Menerima dan percaya. Hah? Menerima dan percaya kepada Yesus. Menerima dan Menerima percaya dan kepada percaya. Yesus Kristus. Oke. Jadi syarat kita menerima keselamatan adalah Roma pasal 10 mengatakan, dengan lidah kita mengaku, dengan hati kita percaya. Dengan lidah kita mengaku bahwa kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan hati kita harus mempercayai bahwa kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu syaratnya. Ya, kita terima keselamatan.
Nah, adakah di antara kalian yang sudah pernah ya mengucapkan kalimat yang tadi yang saya katakan, yang dituntun untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Pernahkah dalam kehidupan kalian ada yang menuntun kalian untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Siapa yang sudah Pak, pernah, waktu yang sudah ya? saya, Pak. Barnabas, Pak, waktu CD, Pak. Waktu CD. Oke. Yang lain sudah di CD belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya. Kalau begitu, yang belum CD. Yang belum CD atau belum dibaptis. Ada? Saya harus mengajar kalian supaya kalian yakin akan keselamatan kalian. Dan setelah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kalian. Ada tujuan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Jadi kita ini orang Kristen ini tidak hanya sekedar hidup, ya, kita sekolah, kita kuliah, habis itu kita kerja, lalu kemudian kita menikah, kita punya anak, kita tua, ya kemudian kita mati. Tidak hanya seperti itu. Ya, kita ini harus menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam Tuhan setelah dia percaya Tuhan Yesus. Ini yang membuat banyak orang akhirnya bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, ketidakyakinan kita akan keselamatan itu yang akan membuat kita akhirnya ya sudahlah, hidup ini seperti ini. Ya, dengan siapapun saya menikah, ya sudahlah. Yang penting saya hidup baik. Apakah seperti itu? Tidak. Setiap kita punya tujuan. Ya, setiap kita Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kalian bisa menemukan tujuan itu? Ya, salah satunya ya kalian baca Alkitab. Kalian akan temukan di situ apa tujuan Tuhan dalam kehidupan. Ya, karena kalau kita tidak menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita akan hidup sia-sia di muka bumi ini. Kita sia-sia, ya, hidup sia-sia. Oke. Jadi keselamatan itu harus kita terima dengan yakin, sungguh-sungguh, bahwa Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Ya. Memang pepatah mengatakan banyak jalan ke Roma. Ya, banyak apa? Jalan ke Roma. Tetapi jalan ke sorga dalam kehidupan kekal, Yohanes 14 katakan, Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kalau tidak melalui aku. Jadi hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus kita dapat masuk di dalam kehidupan kekal. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada. Misalnya tidak ada di dalam nama Heinze Kopstan, ya kalian akan menerima keselamatan. Tidak ada. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan hanya di dalam kekristenan yang Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, hanya di dalam kekristenan yang mengatakan hanya di dalam Yesus ya kamu akan diselamatkan. Tidak ada berita yang lain. Ya. Nah, jadi berita ini juga yang harus kalian sampaikan kepada orang banyak. Bahwa hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Ya. Hanya di dalam Yesus. Di luar sana
Banyak yang mengajarkan bahwa di setiap agama ada jalan keselamatannya. Iya, itu menurut mereka. Tetapi bagi kita, hanya satu pribadi yang berani untuk mengakui bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan itu. Nabi-nabi yang lain, bahkan di dalam Alkitab pun, mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah jalan keselamatan. Ya, mereka hanya memberitakan tentang keselamatan. Ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Baik juga tokoh-tokoh agama yang lain di luar kekristenan. Mereka hanya menyampaikan saja ada kehidupan yang baik, ada kehidupan, ada kebahagiaan nanti setelah kematian. Tetapi mereka tidak pernah mengakui bahwa diri mereka adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus bukan hanya sekedar penunjuk jalan. Ya, seperti kalau kalian ke terminal bus, di situ ada yang berteriak, ya pare-pare Toraja, pare-pare Toraja. Ya, dia hanya memberikan petunjuk. Oh, kalau mau ke Pare-Pare, ke Toraja naik bus ini, naik mobil ini. Tetapi bukan dialah jalan itu. Ya, paham ya? Bukan dialah jalan itu. Ya, bukan dia. Tetapi Yesus berkata, ini sayalah jalan, sayalah kehidupan, sayalah kebenaran itu. Tidak ada yang lain yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kalian sudah percaya Yesus, jangan goyah terhadap tawaran. Ya, jangan goyah terhadap tawaran dunia. Ya, nanti kalau kalian sudah bekerja misalnya, kalian ditawari jabatan yang lebih tinggi, kamu bisa sampai ke jabatan itu asal tinggalkan Yesus. Ingat, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesuslah keselamatan itu. Ya, Graciela, ada yang ingin ditanyakan? Graciela, hands up, raise hand. Ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih. Begini, Pak. Tidak jarang karena kalimat keselamatan ini orang-orang beranggapan bahwa kita ini orang sudah diselamatkan, toh kita orang percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga ketika berbuat dosa, kita yang merasa sudah diselamatkan ini merasa enteng karena sudah dijamin akan diampuni dan akan diselamatkan. Bagaimana tanggapan Bapak dengan anggapan-anggapan seperti ini, Pak? Ya, memang Yesus itu datang mengampuni dosa kita, dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa yang akan datang. Tetapi Yohanes 1 ayat 9 mengatakan kita harus, itu kan ketika kita terima keselamatan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Artinya ketika kita terima keselamatan, kehidupan kita baru. Kita lahir baru. Nah, itulah titik di mana kita memulai kehidupan kita untuk menuju kepada apa yang Tuhan inginkan. Nah, itulah titik di sini misalnya. Ini titik ini perbuatan dosa, perbuatan masa lampau saya. Pokoknya saya lebih baik saya gambarkan, ya, supaya kita mengerti. Sebentar ya. Oke. Nah, ini kehidupan lama kita. Ini hidup lama. Sebelum kita bertobat, terima Yesus,
kita diselamatkan. Lalu di sini kita diselamatkan. Kita bertobat, terima Yesus. Jadi ini kehidupan lama kita, semua dosa-dosa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi kan kita harus berjalan menuju satu titik supaya kita sampai di kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Nah, dalam perjalanan ini tidak ada yang menjamin bahwa kita akan hidup kudus, benar, suci, tidak jatuh dalam dosa. Ya, dalam perjalanan ini tidak ada yang menjamin kita. Karena kehidupan kita akan selalu ditarik ke belakang untuk kembali lagi berbuat dosa. Ya, kedagingan akan selalu menarik kita. Jadi kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Kita menyimpang. Kemarin kita minggu lalu kita belajar bahwa dosa itu tidak tepat sasaran, kita menyimpang. Nah, sehingga kita tidak sampai pada kehidupan yang kekal, bahkan kita sampai kepada kematian kekal. Nah, jadi ketika kita jatuh di dalam dosa di sini, kita jatuh di dalam dosa, maka firman Tuhan katakan kita harus kembali. Kita harus kembali. Kita harus bertobat kembali. Minta ampun lagi sama Tuhan. Supaya kita kembali di jalur kebenaran ini. Ya. Nah, jadi bukan berarti ketika kita diselamatkan, kita berbuat dosa, kita tidak kembali minta ampun sama Tuhan. Harus kita minta ampun sama Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan mengalami kesesatan. Kita akan menyimpang. Kita akan menyimpang. Karena dosa itu akan membuat kita menyimpang daripada tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kehidupan kekal. Ya, demikian. Terima. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi jangan anggap enteng. Ya. Jangan anggap enteng kalau ya saya kan sudah diselamatkan. Saya sudah apakah saya harus saya harus minta ampun lagi? Tidak. Kita buat dosa lalu kemudian kita tidak usah minta ampun lagi sama Tuhan. Setelah kita menerima karya Kristus keselamatan itu, tetap kita harus ada yang namanya dosa perbuatan sehari-hari, dosa pribadi kita berbuat dosa. Ya, kita berkata-kata, kita melakukan dosa, kita melihat, kita mendengar. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Tetapi semua ikatan-ikatan dosa yang terjadi karena masa lampau, karena kutuk dosa, bahkan yang akan mengikat kita terus sampai ke masa depan, itu sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ya, yang kehidupan kita sekarang yang kita jalani ini, nah, dosa perbuatan itu yang harus diselesaikan. Kita yang menyelesaikannya dengan Tuhan, minta ampun. Ya, oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan, Elan. Apakah orang Kristen dapat kehilangan keselamatannya? Apakah orang Kristen dapat kehilangan keselamatan? Nah, di sini ada dua prinsip. Ada satu prinsip berkata, sekali selamat tetap selamat. Tapi ada satu prinsip berkata bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ya. Jadi keselamatan itu tidak kekal, tidak sampai. Begini, dua-duanya mempunyai dasar kebenaran. Nah, dua-dua ini dianut juga oleh gereja-gereja yang ada. Yang menganut salah satu dari situ. Dan dua-dua ini yang selalu membuat bentrokan di dalam
antar denominasi gereja. Ya, dua-dua ini. Tetapi begini, Paulus mengatakan bahwa ketika kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Nah, keselamatan itu harus dikerjakan, diisi. Berarti keselamatan itu dilakukan, diproses. Bukan kemudian kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian kita diam-diam saja. Kita tidak mengisi keselamatan itu. Ingat bahwa kehidupan kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita belum selamat, roh kita mati. Ya, dianggap roh kita mati. Ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, roh kita ini dibangkitkan. Disinilah tempat kediaman Allah, roh Allah di dalam ini. Inilah roh. Nah, tubuh ini, itu yang selalu saya ulang-ulang, tubuh ini suka sekali dengan keinginan daging, dengan dosa. Jadi selama kita belum selamat, masih ada tubuh dan jiwa ini, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jiwa ini selalu mengikuti keinginan daging ini yang ada di tubuh. Ya, ini yang ada di tubuh. Jadi berpuluh-puluh tahun, ini pikiran, perasaan, dan kehendak ini melayani kehendak daging yang ada di tubuh. Keinginan dosa yang ada di tubuh. Ya, keinginan daging ini kan selalu dekat dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nanti baca di Efesus, Galatia, Efesus. Keinginan-keinginan daging itu. Lalu kemudian roh kita bangkit. Roh kita bangkit. Nah, jadi sekarang mana yang lebih kuat? Kalau kita selalu mengisi keinginan daging kita, maka keinginan daging kita akan menjadi kuat. Keinginan daging ini akan selalu menarik kita untuk kembali kepada kehidupan lama, kepada dosa. Tapi keinginan roh ini, ya, keinginan roh ini akan selalu menarik kita kepada kehendak Allah. Oke, sampai sini paham, ya. Sampai sini paham. Nah, jadi mana yang kita berikan makanan ini? Apakah kita selalu memberikan makan untuk keinginan daging kita? Kita selalu lihat pornografi, kita mabuk, kita apa. Ini akan menyeret, ini roh akan menjadi lemah, dan ini akan menyeret semua ini akan kembali kepada kehidupan lama. Kita hidup kembali dalam dosa. Nah, apakah dosa itu berkenan kepada Tuhan? Tidak. Nah, firman Tuhan katakan upah dosa itu apa? Maut. Maut. Upah dosa adalah maut. Ya kan? Jadi kalau kita kembali lagi berbuat dosa, maka kita akan diseret oleh dosa, kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa, dan akhirnya hal ini akan menghasilkan apa? Maut bagi kehidupan kita. Maut itu apa? Maut itu apa? Maut itu adalah kematian kekal. Hanya ada dua pilihan, kehidupan kekal atau kematian kekal. Ya, hanya ada dua pilihan, kematian kekal atau kehidupan kekal. Pilih mana? Kehidupan kekal.
kehidupan kekal. Jadi bukan berarti saya tidak membahas apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Coba kita pikir sama-sama. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan. Kita harus hidup dalam kekudusan untuk sampai kepada kehidupan kekal. Tetapi kalau kita hidup di luar itu, tidak taat kepada Tuhan, maka dosa akan menguasai kembali kehidupan kita. Dan upah dosa adalah maut. Ujung-ujungnya kemana? Kematian yang kekal. Gitu ya, Lan? Iya, Pak, makasih. Ya. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Tapi mungkin pertanyaanku agak dengan materi sedikit. Ya. Bagaimana pendapatnya Bapak? Katakan misalnya ketika kita melihat orang tua dulu itu sering memberikan nama anak mereka seperti nama-nama dalam Alkitab seperti Yakobus, Petrus, Yohanes. Bagaimana pandangan Bapak itu? Terima kasih. Ya, oke. Nah, ingat, Shakespeare berkata, apalah artinya sebuah nama? Itu bagi Shakespeare. Tetapi di dalam Alkitab, kita bisa temukan bahwa nama-nama di dalam Alkitab itu punya arti. Punya arti. Ya, jangan salah memberikan nama. Jadi nama-nama di dalam Alkitab itu punya arti dan artinya bagus-bagus. Artinya bagus-bagus. Jadi begini. Jadi ketika kita memberikan nama kepada anak kita, nama itu adalah sebuah doa, sebuah tujuan hidup bagi anak kita. Jadi jangan salah kalau kita diberikan nama-nama. Jadi nanti Ananta punya anak, ya, terus berikan nama di dalam nama-nama yang ada di dalam Alkitab, itu baik, itu bagus. Tetapi kita harus didik anak kita bukan hanya soal nama saja. Jangan mempermalukan nama yang dibawa oleh anak kita. Anak kita itu jangan mempermalukan namanya. Ya, karena nama-nama di dalam Alkitab itu kan sudah dikenal dengan ini nama-nama Kristen. Ya, jangan kita mempermalukan nama kita dengan kita sudah menyandang nama Kristen. Ya, kita orang Kristen, kita mempermalukan kekristenan kita. Begitu, Ananta. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Silakan kalau masih ada. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Jadi ingat ya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita diselamatkan? Kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan keselamatan itu gratis, cuma-cuma diberikan Allah. Kita terima keselamatan karena kita percaya. Ya. Nah, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa itu kan kematian kekal, kan? Binasa kematian kekal. Tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tapi harus apa? Percaya. Ya, percaya. Ya. Oke. Nah, untuk saat ini saya sebelum kita akhiri perkuliahan kita sebentar, nanti ketua kelas akan mengabsen kalian. Ayo, saya akan berdoa untuk kalian. Ikuti saya, ya. Ikuti saya apa yang saya doakan, ya. Apa yang saya ucapkan. Supaya ya kalian yang mungkin sudah melakukan ini, ya silakan mau ikut atau tidak, ya terserah, silakan. Tapi bagi yang belum, saya akan berdoa memimpin kita. Ya, ingat, sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, jangan pernah kita mengecewakan Tuhan Yesus. Ya, kalian menerima anugerah keselamatan gratis, tetapi kalian harus mengikuti Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan mengerjakan apa yang harus kalian kerjakan dengan keselamatan itu sampai pada akhirnya. Jangan salah ambil pilihan, ya, jangan salah ambil pasangan hidup, jangan salah ambil pilihan hidup, ya, jangan salah membuat pilihan yang pada akhirnya akan membawa kalian masuk dalam kematian kekal. Oke, saya akan pimpin kalian berdoa. Ikuti saya. Ya. Tuhan Yesus, hari ini tanggal 23 November 2021, saya mendengar berita Injil tentang keselamatan, bahwa hanya ada di dalam Yesus saja ada keselamatan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, ampuni semua dosa-dosaku. Ampuni semua yang saya perbuat yang telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Sucikan, kuduskan hidupku. Dan saat ini, saya membuka hati. Saya menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Jadilah Tuhan atas kehidupanku. Jadilah Raja atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong saya. Pimpin saya dalam setiap perjalanan kehidupanku. Aku bersyukur Tuhan Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku terima keselamatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan ketua kelas. Tapi sebelumnya kita foto dulu. Buka kamera. Ya. Buka kameranya semua. Ya. Oke, pasang gaya yang terbaik. Senyum yang terbaik. Siap. Ya.
Ada sisa 1 slide. Ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya. Silakan ketua kelas. Ya, saya sudah absen, Pak. Sudah saya tulis namanya. Dan yang terlambat itu Novianto, Laksmi, Jeremy, sama Kristina. Ya. Oke. Ya. Jadi sudah ya? Lagi. Kenapa? Buat teman-teman kan harusnya jamnya kita itu 15.30, tapi Bapak sudah kasih waktu 30 menit sampai jam 4. Jadi saya kasih lagi waktu untuk absen jam 16:15, jadi lewat situ mungkin terlambat ya. Ya, oke. Baik. Oke, kasih. Ya, terima kasih ya ketua kelas. Kita minggu depan masih online dulu. Setelah itu saya tanggal 1 sampai tanggal 12 ada di luar kota. Nanti saya akan kasih video supaya kalian nonton nanti lewat YouTube. Nanti saya akan kasih tuntunannya. Lalu kemudian kalau bisa kita akan tatap muka ya tanggal 14 Desember ya. Kalau bisa kita akan tetap buka tanggal 14 Desember. Belum ada kalender akademik kapan libur. Belum ada pemberitahuan ya. Belum ada, Pak. Oke. Jadi kita akan tetap buka tanggal 14 Desember. Ya, setelah itu saya akan keluar kota lagi sampai tanggal 20. Ya semoga kalau misalnya masih belum libur, kita bisa kalau bisa tetap buka tanggal 21 atau kalian sudah pulang ke kampung kita akan online. Ya. Sekira itu saja dulu pengumuman dari saya. Jadi minggu depan kita masih online ya. Online. Oke, ada pertanyaan sehubungan perkuliahan kita? Jika tidak ada, siapa yang pimpin doa penutup? Ya, siapa yang pimpin doa penutup? Teman-teman sudah saya share ya itu jadwal doa di grup. Mungkin bisa dilihat siapa hari ini. Penutup. Jangan lupa tugas doanya. Ya. Diulang lagi dari awal yang sama Irma. Tadi kan Irma buka. Setelah Irma? Kalau tidak salah di Mona Lisa. Mona Lisa. Iya, saya. Ya, silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan hari ini juga Tuhan kami telah belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini Tuhan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk menjadi kehidupan baik ke depannya. Dan untuk Bapak dosen kami, kiranya Engkau memberkati dalam kehidupannya dan keluarganya. Semoga Engkau selalu menyertai dan memberikan kesehatan. Dan untuk teman-teman kami dalam ruangan ini, semoga Engkau selalu memberkati mereka.
dalam perkuliahannya juga, dan untuk itu Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mengakhirinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, jaga kesehatan. Sudah vaksin kedua belum? Ya, Sudah, vaksin. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, semoga kita bisa tetap buka ya. Tuhan Yesus memberkati.